telah berubah. Dulu, kata-kata hanya bisa melukai jika diucapkan langsung di depan wajah seseorang. Tapi hari ini, kata-kata yang kejam bisa melintasi benua dalam hitungan detik. Bisa menyebar lebih luas dari api, lebih tajam dari pedang, lebih mematikan dari peluru. Apakah kita sadar bahwa kita sedang hidup di zaman yang penuh kebencian, di mana setiap orang bisa menjadi hakim, setiap orang bisa menjadi algojo, setiap orang bisa melontarkan hukuman tanpa pernah bertanggung jawab atas hukuman tersebut? Kebencian telah menjadi bagian dari keseharian kita. Kita melihatnya di komentar Instagram, TikTok, di balasan Twitter, atau di kolom diskusi YouTube. Dan pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa banyak orang rela menjadikan dirinya sebagai haters? Mengapa seseorang yang tidak kita kenal bisa menjadi musuh yang begitu kita benci? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ini? Setiap kebencian sebenarnya adalah refleksi dari diri kita sendiri. Ketika kita membenci seseorang, seringkali itu bukan karena orang itu salah, tapi karena dia menunjukkan sesuatu yang tidak ingin kita akui. Mungkin dia sukses, sementara kita masih berjuang. Mungkin dia bahagia, sementara kita terjebak dalam kesedihan. Dan yang lebih mudah untuk membenci adalah daripada menerima kenyataan itu. Dunia nyata tidak selalu adil. Banyak orang merasa gagal, merasa tertinggal, merasa tidak dihargai. Dan ketika mereka tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka pada dunia nyata, mereka mencari sasaran lain di dunia maya. Kebencian seringkali adalah bentuk lain dari ketidakberdayaan. Dopamin adalah zat kimia yang membuat kita merasa senang. Setiap kali seseorang mendapatkan like, balasan, atau perhatian di media sosial, otaknya melepaskan dopamin. Dan ini membuatnya kecanduan. Satu komentar negatif, satu reaksi marah, satu perdebatan sengit, itu cukup untuk membuatnya merasa hidup. Kita hidup di zaman di mana perhatian adalah mata uang, dan bagi sebagian orang, kebencian adalah cara termudah untuk mendapatkannya. Semakin sedikit yang kita tahu, semakin kita merasa tahu segalanya. Ini adalah ilusi keunggulan, dan itulah mengapa banyak orang di internet merasa lebih pintar dari orang yang sebenarnya berpengalaman. Seorang dokter bisa dihujat oleh orang yang bahkan tidak pernah belajar kedokteran. Seorang ilmuwan bisa diragukan oleh mereka yang tidak pernah membaca jurnal ilmiah. Dan ironisnya, mereka yang paling lantang seringkali adalah mereka yang paling tidak tahu. Kebencian tidak hanya datang dari kita, tapi juga dari sistem yang kita gunakan setiap hari. Platform media sosial modern dirancang dengan satu tujuan utama, memperpanjang waktu kita di layar. Dan untuk melakukannya, mereka memperbesar apa yang membuat kita terlibat. Emosi kita, rasa marah, kecewa, dan bahkan kebencian adalah bahan bakar yang sangat ampuh. Ketika kita marah, kita cenderung untuk berbicara, berkomentar, dan berbagi lebih banyak. Dan algoritma tahu itu. Konten negatif lebih cepat menyebar, lebih mudah viral, dan mendapat perhatian lebih besar. Itu sebabnya kita seringkali melihat kontroversi daripada kebaikan di beranda kita. Kebencian bisa menjadi adiktif, dan media sosial menyediakan dosis itu secara teratur. Sementara kebaikan seringkali tidak mendapat perhatian yang sama. Platform media sosial tidak peduli dengan kebaikan atau keburukan. Mereka peduli dengan apa yang kita klik, apa yang kita komentari, apa yang kita bagikan, dan kebencian adalah bahan bakar bagi sesuatu itu. Semakin kontroversial, semakin banyak orang terlibat. Kita semakin terbiasa dengan momen-momen yang memicu amarah dan konflik, dan media sosial memberi kita lebih banyak dari itu. Kebencian bukanlah hal baru. Dulu, media tradisional menyebarkan kebencian dalam bentuk headline sensasional atau berita kontroversial, tapi media sosial mengambilnya ke level yang jauh lebih intens. Tidak hanya karena kecepatan, tetapi karena kedalaman keterlibatan. Media sosial memberi kita platform untuk langsung terlibat dalam kebencian, memberi kita perasaan memiliki kontrol, walau mungkin kita tidak tahu banyak tentang apa yang kita bicarakan. Media sosial seringkali memperkuat pandangan kita, menciptakan filter bubble di mana kita hanya melihat apa yang kita setujui. Ini menciptakan echo chamber,
sebuah ruang tertutup di mana kebencian kita dikokohkan, dipantulkan kembali oleh orang lain yang sependapat. Kita tidak lagi bertukar ide, tapi saling membenarkan pandangan kita yang sudah dipenuhi kebencian. Ini adalah bahaya yang datang dengan algoritma yang tidak mengenal batas kebenaran, hanya mencari konfirmasi. Apa yang terjadi jika kita terus-menerus berada dalam ruang yang penuh kebencian? Kita menjadi terpecah. Kita menjadi radikal yang negatif dalam pandangan kita, dalam sikap kita, bahkan dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Satu komentar kebencian bisa mengarah pada debat yang lebih besar, dan dalam banyak kasus, ini bisa menyebabkan polarisasi sosial yang mengerikan. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai manusia. Orang lain hanya menjadi musuh bagi kita. Kebencian bukan hanya perasaan terhadap orang lain, tapi juga cerminan dari diri kita sendiri. Seringkali, orang yang membenci adalah mereka yang merasa kosong di dalam. Mereka merasa dunia ini tak memberi mereka tempat. Kebencian memberikan mereka tujuan sementara, sebuah cara untuk merasakan kehadiran. Dunia maya menawarkan kenyamanan dalam kesendirian, tapi ironisnya, semakin banyak kita membenci, semakin kita terasing dari realitas. Kita menjadi bagian dari dunia yang tidak nyata, di mana semuanya bisa dikendalikan, tetapi kita tetap merasa tidak puas. Dan dalam kesendirian itu, kebencian menjadi teman satu-satunya. Dalam sejarah panjang umat manusia, kita selalu mencari musuh. Musuh adalah cara untuk membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri, untuk membuat kita merasa lebih benar. Tapi dalam kenyataannya, musuh itu selalu ada dalam diri kita sendiri. Kebencian adalah bagian dari kita yang tidak pernah kita terima. Dan saat kita tidak mampu menghadapi bagian itu, kita mencari seseorang untuk disalahkan. Jika kebencian berasal dari ketidakpuasan kita terhadap diri sendiri, maka langkah pertama untuk keluar dari lingkaran ini adalah menerima diri kita apa adanya. Kita harus berdamai dengan kekurangan kita, dengan keterbatasan kita, dan dengan kenyataan bahwa dunia ini tidak selalu adil. Hanya dengan menerima diri, kita bisa menghentikan kebencian yang berakar pada rasa tidak cukup. Kita tidak bisa mengubah orang lain atau dunia, tetapi kita bisa mengubah cara kita meresponnya. Di dunia digital yang begitu terhubung ini, kita sering lupa bahwa di balik setiap layar ada manusia yang juga merasakan emosi. Empati adalah kunci untuk mengatasi kebencian. Ketika kita belajar melihat dunia melalui mata orang lain, kita mulai menyadari bahwa mereka juga memiliki kisah, perjuangan, dan perasaan yang sama manusiawinya. Jika kita ingin dunia maya menjadi tempat yang lebih baik, kita harus mulai dengan membangun jembatan, bukan tembok. Salah satu hal yang paling indah dari kehidupan ini adalah keberagaman. Kita tidak akan pernah bisa sepakat dalam segala hal, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah belajar menghargai perbedaan dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ancaman. Kebencian muncul karena kita merasa takut dengan apa yang kita tidak pahami. Tapi setiap perbedaan adalah pintu gerbang menuju wawasan baru. Kata-kata itu memiliki kekuatan luar biasa. Mereka bisa membangun dan menghancurkan. Jika kita ingin menghentikan kebencian, kita harus berani menulis kata-kata yang membangun. Satu komentar yang penuh pengertian bisa mengubah hari seseorang. Satu pesan positif bisa menjadi pembuka jalan menuju kedamaian. Ketika kita berbicara dengan kasih dan pemahaman, kita tidak hanya mengubah orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Seringkali kita terjebak dalam perang kata-kata yang tidak perlu. Ketika seseorang memprovokasi kita, kita punya pilihan. Apakah kita ikut terlibat atau kita memilih untuk tidak merespon? Menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang kita tanggapi adalah kunci untuk menjaga kedamaian dalam diri kita. Kita tidak perlu membalas setiap provokasi. Terkadang, memilih untuk diam adalah bentuk kekuatan yang paling besar. Dunia maya bisa menjadi tempat yang penuh kebencian, tetapi dunia nyata masih menyimpan kehangatan dan kasih sayang. Kita harus meluangkan waktu untuk membangun hubungan yang tulus di dunia nyata. Interaksi fisik, kontak mata, dan berbicara langsung memberi kita perspektif yang lebih manusiawi daripada dunia digital. Ketika kita bertemu dengan seseorang secara langsung, kita menyadari bahwa di balik segala perbedaan, kita tetap manusia yang saling membutuhkan. Kebencian adalah beban yang tidak perlu kita bawa.
Ia mengikat kita pada rasa sakit dan ketidakpuasan yang tidak berujung. Jika kita ingin hidup dalam kedamaian, kita harus memulai dengan menerima diri kita sendiri dan orang lain. Dunia ini tidak sempurna, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa membuatnya lebih baik dengan cara kita. Sebuah tindakan kecil kebaikan bisa mengubah dunia. Satu komentar positif bisa meruntuhkan tembok kebencian. Kebencian datang dari ketakutan dan ketidakpastian. Ia adalah cara untuk menyembunyikan kelemahan kita sendiri. Tapi jika kita berani untuk menghadapinya, kita akan melihat bahwa kebencian hanyalah ilusi. Kita lebih kuat daripada yang kita kira. Mari kita lepaskan kebencian itu dan peluk dunia dengan kasih sayang. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan dapat membawa kita lebih dekat kepada dunia yang lebih damai. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah tindakan kebaikan. Kita memiliki pilihan, hidup dalam kebencian atau memiliki kasih dan kedamaian. Kebencian mungkin menjadi bagian dari perjalanan kita, tetapi itu bukanlah tujuan akhir. Mari kita berjalan bersama menuju dunia yang lebih baik, dunia yang dipenuhi dengan pengertian, empati, dan rasa cinta. Karena di ujung jalan, kita akan menemukan bahwa kebencian hanya sementara, tapi kedamaian adalah untuk selamanya.